Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada. Melalui program Bible and Coffee ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, kita kembali akan dikuatkan oleh janji-janji Tuhan. Betul, keadaan hari-hari ini membuat kita khawatir, keadaan hari-hari ini membuat kita cemas. Tapi izinkan saya mengingatkan, masih ada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, masih ada Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, masih ada mujizat. Kalau kita percaya masih ada Tuhan, berarti masih ada mujizat. Kan gitu saudaraku. Sehingga akhirnya setiap kita tetap terus hidup berpegangan dengan apa yang menjadi janji Tuhan. Dan kita beriman dan kita percaya apa yang difirmankan itu yang pasti akan terjadi. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya rindu menjadi berkat buat setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada. Sehingga melalui program ini banyak umat Tuhan dikuatkan. Dan saya juga mau mengingatkan bahwa program Bible and Coffee ini saudara yang dikasih dalam Tuhan juga saya bagikan di dalam YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saudara bisa lihat setiap pagi saya membagikan, setiap hari saya membagikan firman Tuhan melalui YouTube channel saya. Jadi kalau ada saudara yang dikasih dalam Tuhan rindu untuk menerima berkat firman Tuhan melalui renungan singkat dalam program Bible and Coffee ini, saudara bisa menghubungi atau WhatsApp nomor saudara di nomor 0813 5607 8506 0813 5607 8506. Saudara bisa sampaikan di sana bahwa saya mau dikirimi renungan setiap hari. Sehingga saya rindu melalui program Bible and Coffee ini, baik melalui Radio Maestro ini maupun melalui YouTube channel saya, kita boleh memuatkan banyak umat Tuhan, meneguhkan hati umat Tuhan. Secara khusus di hari-hari seperti ini, kita perlu banyak makan firman saudara, sehingga kita tidak terfokus dengan apa yang kita lihat, terfokus dengan apa yang kita dengar, tapi kita terfokus terhadap apa yang menjadi janji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kami dikuatkan setiap hari. Kami menerima firman-Mu, kami diteguhkan tatkala kami mengingat akan janji-janji Tuhan. Karena itu ketika kami akan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus urapi kami, sehingga dengan roh hikmat dan wahyu kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 121 ayat 4 sampai dengan ayat 6, pemazmur bilang begini, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Lihat saudaraku, kita punya jaminan yang besar, kita punya kekuatan yang dahsyat, karena penyertaan Tuhan tidak akan pernah luput dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita mengerti apapun yang terjadi, Tuhan saya adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur. Orang mau merugikan hidup saya, orang mau memfitnah hidup saya, orang berusaha menghancurkan rumah tangga saya punya kepastian Tuhan saya tidak tidur. Haleluya. Amin saudara. Ya, karena kita punya kepastian ini, kita nggak mau cemas menghadapi apapun. Karena kita punya kepastian ini, kita nggak pernah khawatir menghadapi apapun. Karena kita tahu, tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel, penjaga anak-anak Tuhan. Ayat 5 bilang begini, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Dengar baik. Akhirnya firman Tuhan ini mengajarkan kepada setiap kita, baik siang maupun malam, tidak akan ada orang yang bisa menyakitimu. Kenapa? Karena hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Betul, engkau mungkin bisa dirugikan. Betul, engkau mungkin bisa dikhianati. Mungkin bisa perasaanmu tersakiti. Mungkin orang bisa menyakitimu dengan perkataan-perkataannya. Mungkin orang bisa merancangkan kerugian-kerugian dalam menjatuhkan kerugian dalam hidupmu. Mungkin orang bisa saja merancangkan sesuatu yang jahat dalam masa depanmu. Tapi dengar baik,
Semua ada dalam kendali Tuhan, semua dalam kuasa Tuhan, dan tidak ada yang bisa menyakiti anak-anak Tuhan, baik siang ataupun malam. Dengan kata lain, day by day, hari demi hari, kita hidup dalam berkat Tuhan, kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, jadi pertanyaan buat setiap kita, masihkah kita tinggal dalam kekhawatiran? Kalau kita khawatir, kita cek dong diri kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini? Saya khawatir pendeta dengan rumah tangga saya. Dengar baik, firman Tuhan katakan apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Itu janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati, maka Tuhan juga yang akan menyertai rumah tanggamu. Ya habis gimana pendeta, sampai saat ini suami saya belum pulang, sampai saat ini istri saya belum pulang. Tetap pegang janji Tuhan. Tuhan yang memberkati saudara di pelaminan. Tuhan yang memberkati saudara pada hari engkau menikah. Engkau dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Tuhan yang sama, yang akan menyertai engkau, membela engkau, menolong engkau, sampai engkau akan melihat jawaban doamu dinyatakan. Karena kita mengerti, apapun bisa terjadi dalam hidup kita, namun tidak ada yang bisa menyakiti kita. Jaminannya jelas. Tidak ada yang akan membahayakan hidupmu. Yesus bilang, aku menyertai engkau. Aku memberikan kuasa kepadamu, sehingga tidak ada yang bisa membahayakan engkau. Digenapi apa yang dikatakan oleh pemazmur, tidak akan menyakiti engkau, baik matahari maupun di waktu siang, maupun bulan di waktu malam, tidak bisa menyakiti engkau. Yesus bilang, tidak akan ada yang membahayakan hidupmu. Oh haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan. Amin. Hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi perkataan firman Tuhan. Orang mau bilang, oh awas lu ya, mau ngutuk-ngutukin kita, awas lu ya, gua kutuki lu ya, gua santet. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan hidup mati saya. Tuhan yang menentukan hidup saya. Bukan perkataan manusia, bukan rancangan-rancangan orang jahat manusia. Dalam nama Yesus, kita kuatkan dong diri kita. Kita ingatkan dong diri kita terhadap janji-janji Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi yang kita hadapi hari-hari ini, kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur. Berarti pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jangan pernah bilang, pendeta saya udah berdoa, tapi seakan-akan doa saya nggak didengar oleh Tuhan. Pendeta saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah melakukan apa yang menjadi bagian saya, kok seakan-akan tidak ada pertolongan dari Tuhan. Ingat kasusnya Lazarus. Bagaimana Tuhan sengaja tinggal 2 hari lebih lama ketika mendengar kabar dari Maria dan Marta. Iya kan? Seakan-akan tidak ada jawaban Tuhan, seakan-akan terlambat. Tapi dengar baik, apa yang Tuhan buat, itulah adalah yang terbaik. Mungkin kita belum mengerti saat ini kenapa, sama kayak Maria dan Marta. Kenapa Tuhan biarkan sengaja Lazarus mati dulu? Baru Yesus datang. Akhirnya dia mengerti, tunggu mati baru dibangkitkan. Akhirnya banyak yang memuji Tuhan. Nah sekarang kita belum mengerti kenapa doa-doa saya sampai sekarang belum dijawab. Kenapa pergumulan sampai saat ini tetap ada dalam hidup saya. Saya udah berdoa, saya udah berpuasa, tetap belum ada pembelaan Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Firman Tuhan katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan dalam program Bible and Coffee. Sesungguhnya tidak terlelap penjagamu. Sesungguhnya tidak tertidur Tuhanmu. Karena Tuhan menjagaimu, Tuhan yang menaungi engkau, maka tidak ada yang bisa menyakitimu. Manusia bisa merekarkakan yang jahat, Tuhan bisa pakai untuk merekarkakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Manusia boleh mengutuki engkau, Tuhan akan pakai untuk menjadi berkat dalam kehidupanmu. Katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, tanamkan dalam hati dan hidup kami ya Tuhan. Roh Kudus, ingatkan kami bahwa kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kami. Tuhanlah yang menjadi penjaga kami. Hanya seringkali kami lupa, seringkali kami lebih fokus dengan kenyataan masalah yang kami hadapi. Tapi hari ini kami kembali diingatkan bahwa penjaga kami tidak pernah tertidur. Penjaga kami menaungi kami, sehingga tidak ada yang bisa menyakiti kami. Tidak ada yang bisa membahayakan hidup kami. Karena Tuhan memegang hidup kami. Hamba berdoa, firman termaterai dalam hidup kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee
bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.